Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Kusuma Dewi dari kelompok 8 pembelajaran sains anak usia dini. Di sini kelompok kami akan membahas pendekatan pembelajaran sains untuk anak usia dini. Pembahasan pertama mengenai strategi pendekatan pembelajaran sains untuk anak usia dini. Nah, secara umum, terdapat dua pendekatan menurut Richard dan Nana Sujana pada tahun 1988. Pendekatan pertama yaitu pendekatan yang berorientasi pada guru atau bisa disebut juga sebagai teacher center, di mana segala kegiatan pembelajaran, informasi yang diberikan itu hanya dari guru dan siswa atau murid hanya mendengarkan saja pembahasan yang diberikan oleh guru. Yang kedua yaitu pendekatan yang berorientasi pada anak atau student center. Nah, di mana di sini itu pembelajarannya, informasi yang diberikannya bisa dari siswa atau murid, tidak hanya dari guru. Nah, di sini juga siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Lalu, pendekatan yang cocok digunakan dalam pembelajaran sains anak usia dini itu kegiatan pembelajaran yang cocoknya adalah dengan penerapan keterampilan proses pada setiap tahapannya menurut Nurmasari Sartono pada tahun 1992 dan Harlan pada tahun 1992. Nah, Nuryani dan Andriani pun memberikan pengertian keterampilan proses sains, yaitu semua keterampilan yang diperlukan untuk memperoleh, mengembangkan, dan menerapkan konsep-konsep, prinsip-prinsip, hukum-hukum, dan teori-teori sains, baik berupa keterampilan mental, keterampilan fisik, maupun keterampilan sosial. Nah, di sini menurut Nuryani Ruslaman pada tahun 1990 mengelompokkan keterampilan proses. Nah, yang pertama itu ada mengamati. Mengamati di sini bisa melibatkan seluruh panca indera maupun sebagian panca indera saja. Nah, contohnya apa sih pada anak usia dini? Contoh mengamati pada anak usia dini seperti mengamati berbagai macam rasa. Nah, kita bisa memberikan ada rasa kopi, rasa gula, terus rasa garam. Nanti kan di situ alat indera yang digunakan itu alat indera pengecap atau lidah. Di situ anak bisa mengamati bagaimana rasa kopi, rasa gula, rasa garam, dan sebagainya. Lalu, yang kedua ada menggolongkan atau mengklasifikasikan. Sistematika yang digunakan untuk mengatur objek-objek ke dalam sederetan kelompok tertentu. Kegiatannya antara lain bisa mencari persamaan objek dalam kelompok, menyusun objek berdasarkan sifat atau fungsinya. Nah, di sini itu menggolongkannya, contoh yang lebih detailnya itu pada anak usia dini seperti menggolongkan, misalkan kita sedang mengamati bunga. Nah, bunga itu ada berbagai macam. Nah, kita bisa menggolongkan dari berdasarkan warnanya, atau misalkan bentuk bunganya sama, misalkan bunga mawar dengan bunga mawar, bunga melati dengan bunga melati. Yang ketiga ada inferensi, keterampilan dalam memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap suatu data yang didasarkan atau hasil observasi. Nah, jadi inferensi di sini itu secara singkatnya merupakan hasil dari observasi yang tadi sudah diobservasi oleh anak-anak. Misalkan hasilnya tuh apa? Misalkan hasilnya ternyata tumbuhan bunga mawar itu bisa tumbuh jika kena apa, seperti itu. Yang keempat itu meramalkan atau memprediksi. Nah, di sini itu dibuat atas dasar observasi dan inferensi yang tersusun menjadi suatu hubungan antara peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta yang terobservasi. Jadi ini tuh singkatnya, setelah kita mengobservasi suatu data atau misalkan mengobservasi tanaman, lalu kita melakukan inferensi, yaitu hasil dari observasinya apa. Lalu setelah itu kita juga melakukan peramalan atau memprediksi. Jadi misalkan tadi kan tanaman mawar akan tumbuh jika terkena sinar matahari yang cukup, misalkan. Nah, di situ kita memprediksi. Nah, jika tidak terkena sinar matahari yang cukup, berarti tanaman mawar tidak akan bisa tumbuh sesegar atau sebagus yang telah diamati tadi. Seperti itu. Yang kelima
ada mengkomunikasikan kegiatan, menempatkan data-data ke dalam beberapa bentuk yang dapat dimengerti orang lain. Nah, di sini itu kan hasil observasi kan pastinya belum hasil yang datanya tuh belum rapih atau masih data-data yang berantakan, hasil-hasil yang berantakan. Di sini itu dirapihkan dulu agar apa yang akan kita sampaikan ke orang-orang itu atau hasil dari observasi itu dapat dibaca juga oleh orang lain. Dari yang tadi contohnya yang tanaman mawar itu, misalkan hasilnya masih dalam bentuk yang tidak rapi, itu dalam kertas atau format laporan yang masih belum rapi, laporan anak yang belum rapi, itu lalu dirapikan agar bisa dibaca juga oleh orang-orang lain. Nah, yang terakhir itu ada menggunakan alat dan melakukan pengukuran. Nah, di sini tuh berkaitan erat dengan pengembangan sikap ilmiah yang hendak dicapai melalui laboratorium. Terima kasih.